Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan membuka ibadah pada pagi hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia setia menciptakan kita, memelihara kita, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan pagi ini kami boleh hadir di rumah Tuhan. Hati kami penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Di ujung tahun ini Tuhan kami tetap dipelihara oleh Engkau Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Menyembah dan memuliakan Engkau, teristimewa kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua, hati kami melimpah dengan ucapan syukur dan fokus kami hanya kepada firman-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Sertai Tuhan saudara-saudara kami yang belum tiba di tempat ini agar tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara semua. Siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Mari kita mau tinggikan nama Tuhan, kita mau sembah Tuhan karena Dia Allah yang layak, amin. Mari kita mau katakan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja, sembah dan puji. Amin. Sembah Tuhan.
Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Nggak terasa ya, sebentar lagi kita akan melewati tahun 2024 ini. Mari saya mau ajak Bapak Ibu, saudara-saudara semua untuk kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih buat semua kebaikan Tuhan, buat hal-hal yang sudah kita lalui di tahun 2024. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang akan selalu menyertai kita di tahun yang baru. Kita mau kagum sama Tuhan, kita mau bersyukur untuk kasih-Nya. Sungguh-sungguh kita mau berterima kasih, kita kasih waktu yang mungkin beberapa menit ke depan. Kita fokus untuk menyembah Tuhan. Ku kagum. Sungguh indah. Sungguh indah tiada taranya. Sungguh juga. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu kasih-Mu dalam tak terduga. takkan Kau sungguh. Kau sungguh indah tiada taranya, Mulia mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat Akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Tuhan. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Bersyukur buat semua tahun-tahun yang kami lewati bersama Engkau ya Bapa. Oh, Kau sungguh indah tiada taranya. Oh, yes. Sungguh menakjubkan Tuhan berjalan bersama. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari Lebih dari semua yang ada. Amin Tuhan. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh, Kau sungguh indah tiada yes, taranya. yes.
Tuhan saja katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes. Katakan ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan lebih dari hidup. Mari kita nyanyikan kemurahan Tuhan. Kemurahan. Amin. Lebih dari hidup. Dan kita bawa lidah kita. Bawa lidah memuji Engkau. Bersyukur Tuhan, bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu, pertolongan-Mu selama tahun-tahun kemarin Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan terus menyertai kami tahun-tahun yang akan datang Tuhan. Bersyukur buat hari ini kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kami mau memberikan persembahan kami. Bila kami memberikan yang terbaik dari seluruh hidup kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi ini untuk segala pemeliharaan Tuhan. Engkau tidak pernah lalai Tuhan, melindungi kami, memberkati kami. Bahkan di penghujung tahun ini juga kami merasakan berkat Tuhan. Tiba pagi ini Tuhan kami mendengar firman-Mu Tuhan, berbicara atas kami untuk kami boleh renungkan, boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk persembahan yang boleh kami berikan. Biarlah ini semua dapat dikelola dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2024 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2025 ya. Dan tidak terasa ya, sekarang ini sudah memasuki minggu Advent dan sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Tanggal 25 Desember seluruh dunia merayakan hari Natal. Tapi tahukah saudara bahwa Gereja Katolik Ortodoks itu merayakan hari Natal tanggal 7 Januari. Kita sedikit belajar sejarah ya kenapa mereka merayakan hari Natal tanggal 7 Januari, bukan tanggal 25 Desember. Karena Gereja Katolik Ortodoks itu masih menggunakan kalender Julian. Ya, jadi kalau di dunia ini kita menggunakan kalender Gregorian namanya ya. Sedikit sejarah supaya kita belajar, supaya kita paham sejarah dunia, kira-kira seperti itu. Tahun 45 sebelum Masehi, Julius Caesar itu menetapkan satu penanggalan kalender yang namanya kalender Julian. Ya, nah kalender ini sebetulnya mirip dengan kalender yang kita gunakan, menggunakan putaran matahari 365 seperempat hari. Makanya kenapa ada tahun kabisat. Tetapi masalahnya adalah tahun kabisat ini selalu digunakan atau selalu diperhitungkan setiap 4 tahun sekali. Ya kita tahu ada tahun kabisat ya Bapak Ibu ya, tahun yang bisa habis dibagi 4. Dan itu akan ditambahkan 1 hari di tanggal 29 Februari begitu kan ya. Nah 29 Februari. Nah jadi setiap 4 tahun itu akan nambah 1 hari. Nah problemnya adalah setiap 128 tahun itu terjadi pergeseran. Jadi penambahan 1 harinya itu sebetulnya tidak tepat. Karena seharusnya satu putaran, satu revolusi itu harusnya 365,24 hari. Bukan 0,25. Kalau 0,25 itu kan seperempat begitu ya. Nah akhirnya pada tahun 1582 itu diperbaiki oleh Paus Gregorius ke-13. Dan pada saat itu digunakanlah yang dinamakannya kalender Gregorian. Apa bedanya? Bedanya hanya menghilangkan 1 hari di setiap tahun kabisat yang tidak habis dibagi 400. Jadi kalau misalkan katakanlah tahun 2000. Tahun 2000 itu kan habis dibagi 100. Dan habis dibagi 400 itu berarti kabisat. Tetapi tahun 1900 habis dibagi 100 tapi tidak habis dibagi 400. Maka pada tahun itu tidak dimasukkan kabisat. Karena efeknya karena penambahan kabisat setiap 4 tahun itu mengalami pergeseran tahun tropis disebutnya. Nah keakuratan dari kalender Gregorian ini cukup baik dan kita gunakan sampai dengan hari ini. Sehingga kesalahannya atau pergeseran 1 harinya itu setiap 3030 tahun. Jadi kalau hari ini adalah tahun tropisnya, nanti berikutnya tuh segitu lagi gitu. Jadi jangan sampai terjadi pergeseran. Begitu ya, jangan sampai kenapa harusnya udah musim duren gitu. Kok sekarang jadi musim rambutan begitu kan, itu terjadi pergeseran gitu. Enggak, joking aja. Saudara, jadi kita perlu tahu bahwa ternyata pada tahun 1582 terjadi perubahan kalender sehingga yang kita gunakan adalah kalender Gregorian sampai dengan saat ini. Dan menariknya pada tanggal 4 Oktober tahun 1582 Paus Gregorius itu menetapkan itu pada hari Kamis dan besoknya pada hari Jumat itu langsung ditetapkan tanggal 15 Oktober. Jadi ada hilang 10 hari. Makanya gap inilah yang menyebabkan terjadinya pergeseran antara kalender Julian dan kalender Gregorian. Dan sampai hari ini sudah terjadi pergeseran 13 hari Bapak Ibu. Jadi perlu kita tahu ya. Jadi kalau ada Gereja Katolik Ortodoks yang merayakan tanggal 7 Januari. Sesat. Oh enggak. Karena mereka mengambil kalender yang berbeda. Nah Bapak Ibu kita perlu tahu supaya
ketika orang mempermasalahkan pro kontra tentang kelahiran juru selamat kita, kelahiran Yesus, itu kita punya data, kita punya pertanggungjawaban atau kita mengerti sejarah. Sama dengan sebentar lagi kita akan masuk tahun 2025 ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya 2025 AD, Anno Domini. Anno Domini itu artinya tahun Tuhan kita. Tapi kalau sebelum Masehi kan disebutnya BC ya, before Christ begitu. Nah, penetapan ini pun juga jadi kontroversi Bapak Ibu, karena penetapan ini baru dicanangkan atau baru ditetapkan tahun 525 Masehi oleh biarawan yang namanya Dionysius Exiguus. Nah, beliau ini menetapkan karena pada saat itu masih dalam kekuasaan Romawi dan agama Kristen pada saat itu sudah resmi menjadi agama negara. Maka dia berinisiatif bahwa tahun pertama kali itu adalah tahun ketika juru selamat lahir. Nah, uniknya pada saat itu tidak ada yang namanya tahun 0. Kalau kita bilang 2025 tahun depan berarti 2025 tahun yang lalu adalah Yesus lahir, begitu kan ya. Tapi tidak ada tahun 0 Bapak Ibu, yang ada adalah tahun 1. Tahun 1 AD. Sedangkan sebelumnya tahun 1 BC. Jadi nolnya kapan? Nah, ini jadi kontroversi dan pada saat penetapan itu pun juga dia tidak memiliki akses dalam ilmu perbintangan sehingga yang terjadi adalah penetapannya kurang tepat Bapak Ibu. Nah, sejarah mencatat bahwa Herodes itu mati ketika tanggal 13 Maret tahun 4 sebelum Masehi. Ini tidak terbantahkan karena berdasarkan catatan sejarah dari orang yang bernama Flavius Josephus ya. Dia bukan orang Kristen tapi dia adalah pencatat sejarah Yahudi dan Romawi. Dan tepat ketika gerhana bulan pada saat itu adalah waktu di mana Herodes itu mati. Nah, kita tahu bahwa Herodes itu kalau dia mati berarti kan sebelumnya Yesus lahir dong. Kurang lebih ketika terjadinya sensus dan terjadinya pembunuhan bayi-bayi di Yerusalem pada saat itu kan sekitar tahun 2. Begitu kan, 2 tahun sebelum Herodes mati. Diperkirakan seperti itu. Jadi secara perhitungan sebetulnya seharusnya penetapan 1 AD itu sebetulnya adalah 6 tahun. Jadi sebetulnya harusnya kita tahun depan merayakan kurangi 6 harusnya. Jadi harusnya 2017 harusnya Bapak Ibu. Tapi ya sudah, karena penetapan seperti itu sudah terjadi dan sebetulnya jadi kita bisa tahu, oh ternyata memang ada kekeliruan penetapan 1 AD. Karena berdasarkan sejarah seperti itu. Saudara, penuh kontroversi, penuh pro dan kontra. Kelahiran Yesus itu dibilang tanggal 25 Desember pun juga kayaknya gak masuk akal katanya karena gembala sedang ada di padang. Harusnya pada saat itu musim dingin mana mungkin mereka ada di padang. Penuh kontroversi. Sehingga seringkali hal-hal inilah yang diserang oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tapi daripada kita pusing-pusing mikirin masalah kelahiran, masalah tanggalnya dan seterusnya, jauh lebih penting kita mengerti makna kehadiran juru selamat itu sendiri. Betul Bapak Ibu? Saya coba tanya, ada yang tahu tanggal lahirnya Pak Jokowi? Enggak ada ya, ada juga mungkin, tapi sebagian enggak tahu. Tapi kalau saya tanya, beliau sudah selesai jabatan, apa sih hasil karyanya? Wah, semua tahu ya. Oh, jalan tol tuh banyak. Saya mencatat 2.103 kilometer katanya jalan tol yang dibangun pada zaman Jokowi. 72,7% dari seluruh jalan tol yang ada di Indonesia itu dibangun pada eranya Jokowi. Karyanya yang diperhatikan, ya kan? Apa yang diperbuat yang diperhatikan. Nggak penting dia tanggal lahirnya berapa, begitu kan? Nggak penting tahun berapa, seperti itu. Orang tidak terlalu memusingkan hal itu ya. Di dalam era Pak Jokowi ada WUS. Ya, ada WUS, kereta cepat Indonesia pertama kali. Ada BPJS, karyanya akan dikenang sepanjang masa.
Kalau kita ingat presiden-presiden sebelumnya juga kita nggak hafal tuh lahirnya tanggal berapa gitu ya, tahun berapa. Tapi kita ingat kalau Gus Dur waktu jadi presiden, pertama kalinya Imlek boleh dirayakan, betul ya. Itu pasti membekas buat kita semua. Imlek pertama kali diizinkan dirayakan pada eranya Gus Dur ya. Mungkin presiden-presiden lain juga kita nggak tahu tanggal lahirnya. Dan karyanya. Bapak Ibu tahu nggak ada presiden yang selama 10 tahun masa pemerintahannya menghasilkan 10 album lagu? Pasti nggak tahu ya. Dan nggak penting juga sih. Ya beliau menghasilkan 10 album lagu. Sebentar maaf ini ketutup. Ya jadi 10 tahun santai banget ya. Jadi peristiwa Natal Bapak Ibu, kita titik beratkan atau menitik beratkan itu bukan pada hari lahirnya, tanggal lahirnya, bagaimana lahirnya, dan sebagainya. Tapi yang lebih penting apa yang Yesus lakukan ketika dia ada di muka bumi ini. Ketika datang ke dalam dunia ini. Itulah hakikatnya kita merayakan Natal. Bahkan umat Advent itu tidak merayakan Natal Bapak Ibu. Karena mereka berpendapat bahwa perayaan Natal ini sudah begitu banyak disusupi oleh budaya-budaya kafir. Sehingga mereka tidak merayakan Natal. Mereka lebih fokus pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Bukan pada kedatangan Yesus yang pertama kali katanya. Statementnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi yang terpenting adalah apa yang telah Yesus lakukan dan dampak yang terjadi dengan kelahirannya untuk kita. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar satu tema yang merefleksikan tentang Natal. Ya, saya beri judul Adventus Salvatoris. Ini bahasa Latin yang artinya kedatangan juru selamat. Ya, Adventus Salvatoris artinya kedatangan juru selamat. Kita akan lihat apa sih tujuan juru selamat datang ke muka bumi. Kita lanjutkan, next. Tujuan yang pertama, tujuan kedatangan juru selamat adalah Yesus datang. Ini saya catat semuanya dari pengakuan Yesus sendiri ya, dari ayat-ayat firman Tuhan yang Yesus sendiri katakan. Jadi bukan yang disimpulkan tetapi yang Yesus katakan. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memberikan jalan keselamatan melalui pengorbanannya di kayu salib. Dicatat di dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan seperti ini. Karena anak manusia datang, ini Yesus sendiri yang berkata. Karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dipertegas lagi di dalam Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Yohanes 10 ayat 10 berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu jelas, juru selamat datang ke muka bumi, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Satu panggilan, satu ajakan untuk setiap kita kepada orang berdosa untuk datang kepada juru selamat dan untuk memperoleh keselamatan. Ada satu peristiwa yang saya catat di dalam Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Kita akan belajar firman Tuhan di dalam Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Ini adalah peristiwa pertobatan Lewi. Kita tahu Lewi adalah Matius yang menulis kitab Matius. Nah, dikatakan seperti ini, Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, bukan orang yang memerlukan tabib, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Bapak Ibu, siapa sih orang benar dan siapa sih orang berdosa? Pertanyaan ini perlu kita tanyakan kembali ketika refleksi kita menjelang Natal.
apakah saya ini orang benar atau saya ini orang berdosa. Ada banyak orang yang merasa hidupnya benar, padahal dia berdosa. Ada banyak orang yang merasa tidak sakit, padahal dia sakit. Dia merasa dirinya sehat, padahal dia sakit. Betul? Banyak orang yang merasa bahwa saya baik-baik saja, saya tidak perlu juru selamat, saya tidak perlu pertolongan, hidup saya fine-fine saja. Bapak Ibu, paling sulit seorang dokter mungkin ya menyembuhkan orang yang tidak merasa dirinya sakit. Kalau datang ke dokter ditanya sakitnya apa, terus enggak saya sehat. Bingung atau dokternya mau ngasih obat apa, betul? Dia merasa dirinya sehat, padahal mungkin keluarganya yang membawa dia ini udah melihat dia sakit begitu. Tapi ditanya sakitnya apa? Enggak, saya sehat. Ya bingung, harus bagaimana begitu. Hari-hari ini ada banyak orang yang merasa dirinya sehat padahal dia sakit. Merasa dirinya benar padahal dia berdosa. Saudara, ada banyak orang yang merasa saya udah benar kok hidupnya. Saya nggak salah. Dunia yang salah. Kemarin saya dengar satu statement dari seorang komedian. Ya Raditya Dika, dia bilang seperti ini. Hari-hari ini orang Indonesia itu ada satu fenomena yang namanya self-serving bias. Self-serving bias. Self-serving bias itu adalah satu kecenderungan untuk menyalahkan semua kecuali dirinya sendiri. Jadi dia bilang bahwa semua salah kecuali gua. Gua adalah orang yang benar. Dan hal ini terjadi dalam banyak kasus. Ya terutama ini memang fokusnya sedang bicara Gen Z begitu ya. Ketika di dalam akademis, wah dapat nilainya jelek. Yang disalahin ketika dia dapat nilainya jelek, wah ini sih dosen saya yang sentimen sama saya, dia saja gak suka sama saya. Dia kasih soal yang terlalu berlebihan, kasih soal yang terlalu sulit, gak adil. Dia mah ngajarnya juga gak becus, tapi minta ngasih soalnya yang susah. Ya jelas-jelasan jelek. Tapi yang lain kan gak jelek, belum tentu yang lain jelek. Dalam pekerjaan juga sama. Ketika ditegur sama pimpinannya karena kinerjanya buruk, dia mengeluhnya di medsos dengan kalimat-kalimat yang provokatif begitu ya. Oh ini sih politik kantor lah, toksik lah, pimpinannya gak suka lah, sentimen dan lain sebagainya. Tidak ada satu wadah untuk mengintrospeksi diri sendiri, tetapi yang ada adalah menyalahkan keadaan. Karena merasa dirinya benar. Karena saya hidupnya udah benar kok, orang lain aja yang salah. Kemarin beberapa waktu yang lalu, timnas Indonesia melawan Bahrain. Ya masih ingat ya, itu kasus yang heboh. Karena harusnya 97 menit sudah habis, karena ada injury time, ditambahin sampai 100 sama si wasitnya. Wah semua mencak-mencak. Karena Indonesia udah unggul 2-1 pada saat itu. Tetapi di dalam injury time yang 3 menit tadi yang kelebihan dari 97 ke 100. Pada saat itulah terjadi gol dari Bahrain. Dan semua merendos. Istilahnya merendos ya. Istilahnya merendos dari si wasit ini. Wah dihina dan lain sebagainya. Saya pikir waktu saya lihat. Saya nggak nonton pertandingannya langsung. Pas saya lihat cuplikannya, ya kenapa juga harus menyalahkan masalah 3 menit itu. Karena ketika 3 menit itu terjadi gol, maka akhirnya skornya 2-2 begitu kan ya. Saya pikir tidak layak untuk melepaskan, istilahnya melemparkan kekalahan ini kepada wasit. Tidak. Seharusnya pada saat itu konsentrasi lebih penuh untuk menjaga pertahanan. Kenapa enggak pada saat itu mereka berintrospeksi untuk ya kalau nanti terjadi perpanjangan waktu yang melebihi waktu, kita harus tetap konsentrasi, kita harus tetap bertahan supaya jangan sampai kebobolan. Kenapa harus self-serving bias? Kenapa harus menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan dan lain sebagainya? Bapak Ibu, parahnya adalah ketika orang Kristen pun juga mengalami hal ini. Ketika
keadaannya tidak baik-baik saja, yang terjadi dia merasa dirinya benar. Tetapi yang disalahkan adalah semua faktor eksternal. Lingkungan lah, orang lain lah, dan bahkan yang lebih parah menyalahkan Tuhan. Kalau Tuhan baik, harusnya dagangan saya dibikin laku dong. Kalau Tuhan baik, harusnya saya dibikin naik jabatan. Kan saya udah rajin ke gereja, saya sudah pelayanan, saya sudah bayar perpuluhan. Harusnya usaha saya dibikin sukses. Harusnya saya tidak ditimpa masalah. Harusnya. Ada banyak orang yang merasa dirinya benar. Ada banyak orang yang merasa dirinya sudah benar di hadapan Tuhan. Apakah benar seperti itu? Banyak sekali ya dalam lingkungan pergaulan saya sering sekali ketemu sama teman-teman yang udah gak mau ke gereja lagi. Kalimatnya cuman sama, hampir sama kecenderungannya, buat apalah. Kan ke gereja juga lihat tuh orang-orang yang datang ke gereja juga kayak begitu tuh. Masih juga ada yang nipu. Belum lagi gereja zaman sekarang isinya bisnis. Oh lihat pendetanya kaya-kaya. Saya gak mau datang ke gereja. Gak usah lah ke gereja lah. Yang penting mah hidup benar. Yang penting mah gak nipu orang. Merasa dirinya benar. Tapi apakah seperti itu? Bapak Ibu ada satu quote dari satu buku The Man in the Mirror ya, ini buku yang bagus sekali. Kalimat seperti ini, titik balik dalam hidup kita berlangsung ketika kita berhenti mencari Allah yang kita inginkan dan mulai mencari Allah sebagaimana Dia adanya. Saya ulangi, titik balik dalam hidup kita berlangsung ketika kita berhenti mencari Allah yang kita inginkan dan mulai mencari Allah sebagaimana Dia adanya. Ada banyak orang yang mencari Allah sesuai keinginan dia sendiri, betul? Allah tuh harusnya begini. Allah tuh harusnya kalau saya perlu, saya dapat. Allah tuh harusnya ketika saya berdoa langsung dijawab. Betul atau betul? Pertanyaan pagi hari ini, apakah kita hidupnya sudah benar? Karena banyak orang yang merasa, saya tuh pinginnya Allah tuh kayak gini dong. Allah tuh kayak gini, dan kayak gini. Bukan yang mengizinkan masalah, bukan yang mengizinkan kesulitan, sakit penyakit dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang mencari Allah sesuai dengan keinginannya. Dan tidak mencari Allah sebagaimana Dia adanya. Mari pagi hari ini kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mencari Allah yang sungguh-sungguh sebagaimana Dia adanya. Allah menyatakan dirinya di dalam Alkitab. Karena kita harus belajar Alkitab. Kita harus baca firman Tuhan. Dalam Amsal 21 ayat kedua dikatakan, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kalau kita lihat di dalam terjemahannya mungkin lebih jelas. All of a person's ways seem right in his own opinion. Segala jalan di pandangan orang itu menurut pendapatnya udah baik. But the Lord evaluates the motives. Tapi Tuhan melihat motivationnya apa? Motifnya apa? Apakah ketundukan di hadapan Tuhan atau egonya yang sedang ditinggikan? Saya cari Tuhan karena saya perlu ini. Inilah yang membuat orang merasa dirinya benar. Ya Bapak Ibu. Kegelisahan saya selama ini ya, jadi makanya waktu saya susun khotbah ini, kan khotbah Desember itu sebetulnya temanya bebas. Jadi saya mau nulis apa begitu ya, saya mau bagikan apa. Tapi yang saya rasakan hari-hari ketika saya dalam pergaulan, dalam pekerjaan dan lain sebagainya, saya melihat banyak orang Kristen yang merasa dirinya tuh benar. Jadi kalau kita ngobrol itu banyak argumentasi yang menunjukkan bahwa gue hidupnya udah benar kok. Tidak ada keperluan untuk mencari juru selamat begitu ya. Tidak ada keperluan untuk ke gereja, tidak ada keperluan untuk membaca firman Tuhan dan lain sebagainya. Merasa diri benar dan tidak merasa perlu menanggapi panggilan untuk mengikuti Yesus. Cenderung menghakimi seperti orang Farisi. Dan tidak memiliki hati yang menyerah seperti Lewi. Nah tadi kita baca siapa itu Lewi.
Lewi ini adalah seorang pemungut cukai yang pada saat itu dipandang seorang pekerja yang hina dan dibenci oleh masyarakat Yahudi pada saat itu. Karena Lewi ini adalah pemungut cukai, dia itu adalah antek-anteknya Romawi. Sementara kan pada saat itu Yahudi sedang dijajah oleh Romawi. Jadi dia itu memungut pajak, menyerahkan kepada kaisar, kepada pemerintahan Romawi, dan seringkali menindas rakyat. Dan lebih parahnya seringkali korupsi. Jadi yang diminta sekian banyak, yang dilaporkan sekian, sisanya dia keep untuk dirinya sendiri. Bukankah hari-hari ini juga banyak orang seperti itu begitu ya? Di pemerintahan kita juga banyak seperti itu. Sehingga masyarakat itu jijik melihat Lewi ini. Tetapi apa yang Yesus katakan kepada Lewi? Ikutlah aku. Dan yang surprise-nya adalah Lewi meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan mengikut dianya ini bukan main-main Bapak Ibu. Bukan mengikut asar ngekor, bukan. Tetapi yang kita tahu dia adalah Matius yang mencatat kitab Matius. Dan dia sungguh-sungguh meninggalkannya. Perhatikan responsnya. Ketika diajak oleh juru selamat, dia langsung meresponi, meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Ada banyak orang yang mendapatkan panggilan Tuhan. Ya banyak orang yang wah dulu rajin ke gereja, ada dulu yang wah sudah pelayanan dan sebagainya. Tapi melemah, meredup begitu ya. Dan tidak meresponi, bahkan mungkin sekarang sudah entah kemana begitu. Sudah punya pendapat sendiri dan sudah mempunyai kebenaran sendiri. Tapi mari kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang ketika diajak oleh Tuhan Yesus, mereka langsung menanggapi dengan respon yang benar. Ya Lewi segera berdiri meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Simon Petrus dan Andreas segera meninggalkan jala mereka dan mengikut Yesus. Yakobus dan Yohanes segera meninggalkan perahu dan ayah mereka serta mengikuti Yesus. Ini semua ketika diajak oleh Yesus, dia meninggalkan segala sesuatu pada saat itu juga dan langsung bergegas mengikuti Yesus. Filipus segera mengikuti Yesus. Nathanael awalnya skeptis, tetapi kemudian mengikuti Yesus setelah berbicara dengan Yesus. Zakheus segera turun dari pohon dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini adalah ayat-ayat yang jelas dicatat di dalam Alkitab. Mereka menanggapi, mereka meresponi panggilan itu, ajakan itu. Tetapi ada juga orang muda yang kaya di Alkitab dicatat. Setelah bercakap-cakap dengan Yesus, lalu dikatakan dia pergi dengan sedih karena memiliki banyak harta. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Tuhan menuntut respon kita. Responnya apa? Kalau dikatakan siapakah orang benar, siapakah orang berdosa? Tidak ada yang benar Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan dalam Roma 3 ayat 10 seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kita tuh tidak benar, semua orang tidak benar, kita butuh dibenarkan. Bahkan Paulus, seorang rasul yang luar biasa, dia berkata, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Orang yang dibenarkan adalah orang yang merasa dirinya berdosa. Orang yang merasa dirinya enggak benar. Saya butuh Tuhan selalu untuk selalu dibenarkan. Biarlah kita punya hati yang seperti itu. Tuhan, saya butuh selalu dibenarkan oleh Engkau. Saya butuh firman Tuhan. Langkah-langkah hidup saya itu seringkali melenceng. Pikiran saya, perbuatan saya. Saya butuh Engkau. Saya butuh firman Tuhan yang selalu memurnikan keberadaan saya. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Yang kedua, tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk memberitakan dan mendirikan kerajaan Allah di bumi. Agar manusia hidup dalam ketaatan kepada Allah. Ini bicara soal apa? Bicara soal mengasihi Allah dan sesama, menjalankan keadilan dan hidup dalam kebenaran. Ayat-ayat firman Tuhan yang mendukung hal ini adalah seperti ini. Di dalam Lukas 4 ayat 43 Yesus berkata, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Jadi jelas tujuan Yesus datang ke muka bumi adalah untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah itu apa sih sebetulnya? Kerajaan Allah dikatakan di dalam Roma 14 ayat 17,
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dalam perjanjian lama, tuntutan Allah kepada manusia itu dicatat dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Itulah kerajaan Allah Bapak Ibu. Karenanya ketika kita berbuat baik, ketika kita menolong orang, ini adalah satu tindakan cicipan kerajaan Allah. Ini loh kerajaan Allah yang sesungguhnya, kerajaan Allah yang benar nanti, yang pada saat Yesus datang kedua kali, semua yang kita lakukan ini ya hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, inilah yang akan terjadi. Karenanya dunia harus tahu kerajaan Allah itu seperti apa. Seperti itu. Intinya hidup kita benar. Kita cari kerajaan Allah, kita cari kebenaran. Kita hidup benar, memberikan sesuatu yang baik kepada orang-orang, memberikan dampak kepada orang lain. Sebagai orang Kristen menunjukkan kasih dan sebagainya. Itu adalah cicipan kerajaan Allah. Dan itu yang diberitakan oleh Yesus. Yesus memberitakan itu kepada dunia pada saat itu. Supaya kamu hidup itu tidak munafik. Kamu hidup tidak menghakimi, tapi kamu hidup untuk mengasihi dan seterusnya. Jadi itulah yang kedua tujuan ketika Yesus datang ke dunia. Yang terakhir, tujuan yang ketiga, Yesus datang ke dunia untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Kita tahu semua di dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah tujuan dari Sang Juru Selamat datang ke dunia. Untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Ya. Bukan menjadikan semua bangsa pengikutnya. Mungkin kita kadang-kadang confuse ya antara jadi pengikut dan jadi murid. Follower dan disciple. Apa sih bedanya? Saya coba tampilkan dalam tabel yang mungkin agak terlalu kecil tapi semoga bisa kita pahami ya. Definisi pengikut Yesus adalah seorang yang percaya kepada Yesus dan mengikuti ajarannya secara umum. Tapi kalau murid adalah seorang yang secara aktif belajar dari Yesus. Mengikuti ajarannya dengan tekun dan berkomitmen untuk hidup sesuai dengan teladannya. Beda ya, follower dan disciple. Kita lihat ada banyak orang yang follower Instagram. Dia cuma lihat gitu. Apakah dia mengikuti hidupnya? Tidak. Dia cuma lihat aja. Oh dia lagi gini, dia lagi ngapain, dia lagi gitu. Tetapi seorang murid adalah aktif belajar. Aktif belajar dan mengikuti teladannya. Secara komitmen seorang pengikut Yesus itu mungkin memiliki komitmen yang lebih longgar dan tidak terlalu terlibat dalam pembelajaran mendalam. Ya kalau pas saya sempat lah, kalau pas saya ada waktu. Tapi seorang murid memiliki komitmen yang kuat untuk belajar. Saya ingin terus bertumbuh dan menerapkan ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Ini seorang murid, sikap seorang murid. Tujuan mengikuti Yesus, seorang pengikut Yesus, mengikuti Yesus untuk mendapatkan berkat dan keselamatan. Tetapi seorang murid menjadi serupa dengan Yesus dalam karakter dan tindakan serta menyebarkan ajarannya kepada orang lain. Kita tahu kan ya, yang namanya guru, murid, kalau dalam dunia silat begitu, murid itu ikut kemana-mana ke gurunya. Dan semua ilmunya diturunkan kepada muridnya dan muridnya menjiplak apa yang dilakukan oleh gurunya. Begitu. Itulah karakter seorang murid. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang pengikut Yesus mengikuti ajaran Yesus dalam beberapa aspek kehidupan, tetapi mungkin tidak secara konsisten. Tetapi seorang murid mengikuti ajaran Yesus secara konsisten dalam semua aspek kehidupan, termasuk pengorbanan pribadi dan pelayanan kepada orang lain. Secara tanggung jawab, pengikut Yesus mungkin tidak merasa bertanggung jawab untuk mengajar atau membimbing orang lain dalam iman. Saya hanya sebagai jemaat biasa saja, saya seorang Kristen, ya KTP-nya udah Kristen, ya saya pengikut Yesus. Tetapi seorang murid merasa bertanggung jawab untuk mengajar, membimbing dan membuat murid baru sesuai dengan amanat agung. Karena Yesus bilang jadikan semua bangsa muridku. Tidak dikatakan jadikan semua bangsa pengikutku. Saudara, dalam amanat agung
pengikut Yesus itu tidak terlalu terlibat. Tetapi seorang murid terlibat aktif dalam misi penyebaran Injil dan pemuridan. Saudara, ada di Alkitab, saya lupa mencatatnya. Ada satu peristiwa ketika murid-murid Yesus, ketika Yesus berkhotbah dan ada banyak orang yang mengikuti Yesus. Tetapi ada satu kalimat dikatakan bahwa pada saat itu ada banyak orang yang awalnya mengikuti Yesus, lalu dia meninggalkan Yesus. Kalimatnya adalah karena ajarannya semakin sulit katanya. Ajarannya semakin berat. Maka para pengikut ini yang tadinya ikut Yesus kemana-mana, mungkin karena melihat mujizat, ya kan, mendengarkan khotbah yang indah, dia ikut. Tapi dia tidak menjadi murid. Dan yang terjadi adalah dia meninggalkan Yesus. Pagi hari ini satu refleksi kita menjelang Natal. Natal selalu menjadi refleksi akan panggilan Allah bagi kita semua. Satu berita kesukaan bahwa juru selamat telah datang ke dunia. Kita tahu di dalam peristiwa Natal ada orang Majus, ada Maria, ada Yusuf, ada gembala. Dan saat ini saudara dan saya mendengarkan berita yang sama, bahwa juru selamat sudah datang ke dunia. Apakah kita telah mengerti maksud kedatangannya? Dan yang lebih penting adalah bagaimana kita meresponinya. Apakah kita mau selalu dibenarkan oleh Tuhan? Ya, selalu dimurnikan oleh Tuhan. Apakah kita mau menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini? Dan apakah kita mau menjadi murid Kristus yang sejati? Atau kita hanya sebagai pengikut saja? Bila renungan pada pagi hari ini membuat kita menyadari, Tuhan, saya selalu membutuhkan Engkau. Natal adalah satu peristiwa untuk mengingatkan saya akan panggilan-Mu, akan ikut kepadamu. Seperti Lewi, kita memiliki hati yang murni, hati yang haus untuk ikut Tuhan menjadi muridnya. Amin Bapak Ibu. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapak, pagi hari ini Tuhan, kami merenungkan akan kehadiran-Mu Tuhan di dunia ini Tuhan. Peristiwa Natal mengingatkan kami Tuhan akan panggilan juru selamat Tuhan. Kami butuh juru selamat Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah belajar Tuhan akan tujuan Engkau hadir di dunia ini Tuhan. Dan biarlah firman yang sudah kami dengar menjadi rema buat hidup kami. Untuk kami tidak merasa diri benar Tuhan. Sehingga kami tidak keras kepala dan kami tidak berlaku Tuhan seperti orang yang tidak mengenal Engkau Tuhan. Ajar kami untuk menjadi murid-Mu Tuhan. Untuk berkomitmen, bertekun untuk mencari Tuhan. Dan untuk terus Tuhan meneladani Engkau. Agar kami Tuhan menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan di muka bumi ini. Memberikan kasih kepada sesama Tuhan. Menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tadi pas dipanggil kenapa lama turunnya? Tadi Cici bawa mah. Masa makan malam aja harus pakai baju bagus? Kamu ya? Udah. Apa yang diberantemin sih? Cici itu ada benernya. Kamu jangan terlalu curi. Nah, Cici juga ada salahnya. Cici jangan terlalu perhatikan penampilan. Inti dari acara kita makan malam hari ini buat berkebersamaan. Oke? Iya, Ma. Udah, mau ngerayain apa pada cemberut gini sih? Yuk kita makan yuk, Papa udah lapar nih. Bro, pimpin lo bro. Iya Pak.
Saudara, dalam Biblical Night bulan Oktober sampai Januari, kita sedang membahas tentang seri pemeliharaan Allah dalam kehidupan orang Kristen. Seri ini akan membahas tentang bagaimana karya Allah untuk memelihara umatnya. Seri pertama, dalam Oktober kita sudah membahas tentang Divine Sustenance, yang berisi tentang bagaimana ajaran Alkitab tentang pemeliharaan Allah. Seri kedua, bulan November, Providence and Suffering, yang berisi tentang pemeliharaan Allah di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa. Selanjutnya seri ketiga, tanggal 19 Desember, kita akan membahas tentang Prayerful Providence yang akan melihat hubungan antara doa dan pemeliharaan Allah. Saudara, apabila Allah memelihara hidup kita dan tahu semua kebutuhan kita, kenapa kita masih harus berdoa? Apakah pemeliharaan Tuhan bergantung pada ketekunan kita berdoa? Apakah doa-doa kita dapat mengubah rencana Allah atau hanya mengubah hati manusia? Apakah cara-cara doa tertentu dapat mengubah rencana Allah? Bagaimanakah cara kita melihat doa dan hubungannya dengan pemeliharaan Allah? Semua jawaban dari pertanyaan ini akan dibahas dalam Biblical Night Series ketiga yang berjudul Prayerful Providence. Kamis 19 Desember 2024 pukul 7 malam. Pertemuan ini diadakan secara online via Zoom Gereja Rehoboth. Shalom saudara, bagi saudara yang ingin dibaptis, Gereja Rehoboth mengadakan kelas katekisasi gelombang pertama pada bulan Januari sampai April 2025. Kelas ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Dimulai pada tanggal 19 Januari 2025 dan diadakan sebanyak 11 kali pertemuan. Di dalam kelas ini kita akan mempelajari dasar-dasar iman Kristen sebelum dibaptis. Silahkan daftarkan diri Anda ke kantor gereja atau hubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan saudara, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini, ada pengumuman yang perlu saya sampaikan, yaitu pertama, tentu saudara mengingat bahwa kita harus mengucap syukur pada Tuhan dengan persembahan syukur. Envelope-nya ada di depan, tapi yang penting kita berdoa. Berapa banyak ekspresi kita untuk mengucap syukur pada Tuhan apa yang sudah Dia lakukan selama 1 tahun ini. Ya, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, dan segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Kedua, saya umumkan bahwa minggu depan kami itu adalah rombongan yang ke Jawa Tengah. Di situ ada kami akan pergi adalah Ketua MPP, Bapak Pendeta Ratif dan Ibu Swihun, juga Bapak Johnson Cimanjuntak sebagai sekretaris ya, tim sekretaris dan juga saya. Kami akan ke Jawa Tengah itu pada hari Jumat. Kami akan mengunjungi jemaat-jemaat di sana dan juga melayani kebaktian Natal di sana. Tolong doakan supaya baik dalam perjalanan, baik selama di sana, dalam pelayanan kami semua, kami berempat, kami boleh menjadi berkat buat jemaat di sana. Ya. Jemaat di Jawa Tengah. Ya kira-kira ada 8-9 jemaat di sana ya. Tentu tidak semua bisa dikunjungi selama 2 hari. Sebab hari Senin kami kembali ke Bandung. Tidak semua jemaat bisa dikunjungi. Tapi seberapa banyak yang dapat kami kunjungi itu boleh mendapat berkat melalui pelayanan kami. Ya sebelumnya terima kasih untuk perhatian saudara.
Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan tutup kebaktian kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Makasih Tuhan Kau sudah memimpin seluruh kebaktian ini dari awalnya selesai dengan berkat Tuhan. Kami boleh Tuhan merasakan pimpinan Tuhan dalam ibadah ini. Dari pujian, penyembahan, firman Tuhan yang sudah disampaikan, paduan suara juga. Terima kasih Tuhan, kami boleh pulang dengan satu sukacita bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Kami tidak perlu takut masuk dalam tahun yang baru karena kami berjalan dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan pada minggu ini, perayaan Natal besok dari TKSD, hari Selasa dengan perayaan Natal SMP SMA, juga hari Jumat kebaktian Natal kaum wanita, juga perjalanan kami pada hari Jumat malam ke Jawa Tengah, selama di sana dan pelayanan di sana dan kembali ke Bandung. Mari Tuhan Kau sendiri akan memimpin semuanya, supaya semuanya boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam bangsa dan negara kami. Menyerahkan untuk pemerintah yang tentu sibuk dalam akhir tahun dan tahun baru yang akan datang. Supaya semuanya boleh diatur dengan sebaik-baiknya. Sehingga pada saat itu semua boleh berjalan dengan lancar dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk setiap jemaat yang sudah memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan dan juga persembahan syukur pada Tuhan. Mari Tuhan ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya baik kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami dan pendidikan anak-anak kami semua, Tuhan sendiri akan tolong, Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadiratnya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Saudara, dalam Biblical Night bulan Oktober sampai Januari, kita sedang membahas tentang seri pemeliharaan Allah dalam kehidupan orang Kristen. Seri ini akan membahas tentang bagaimana karya Allah untuk memelihara umatnya. Seri pertama, dalam Oktober kita sudah membahas tentang Divine Sustenance, yang berisi tentang bagaimana ajaran Alkitab tentang pemeliharaan Allah. Seri kedua, bulan November, Providence and Suffering, yang berisi tentang pemeliharaan Allah di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa. Selanjutnya seri ketiga, tanggal 19 Desember, kita akan membahas tentang Prayerful Providence yang akan melihat hubungan antara doa dan pemeliharaan Allah. Saudara, apabila Allah memelihara hidup kita dan tahu semua kebutuhan kita, kenapa kita masih harus berdoa? Apakah pemeliharaan Tuhan bergantung pada ketekunan kita berdoa? Apakah doa-doa kita dapat mengubah rencana Allah atau hanya mengubah hati manusia? Apakah cara-cara doa tertentu dapat mengubah rencana Allah? Bagaimanakah cara kita melihat doa dan hubungannya dengan pemeliharaan Allah? Semua jawaban dari pertanyaan ini akan dibahas dalam Biblical Night Series ketiga yang berjudul Prayerful Providence. Kamis 19 Desember 2024 pukul 7 malam. Pertemuan ini diadakan secara online via Zoom Gereja Rehoboth. Shalom saudara, bagi saudara yang ingin dibaptis, Gereja Rehoboth mengadakan kelas katekisasi gelombang pertama pada bulan Januari sampai April 2025. Kelas ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Dimulai pada tanggal 19 Januari 2025 dan diadakan sebanyak 11 kali pertemuan. Di dalam kelas ini kita akan mempelajari dasar-dasar iman Kristen sebelum dibaptis. Silahkan daftarkan diri Anda ke kantor gereja atau hubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.